saudara, Natal izinkan saya mengatakan ini, membawa anugerah tersendiri, membawa sukacita, membawa kasih karunia, favor atas hidup saudara. Kedatangan Yesus saudaraku, pada saat dia lahir 2000 tahun yang lalu, dia memberikan anugerah itu. Kelahiran Yesus menjadi satu penanda era yang baru sudah dimulai. Kita lihat ya saudaraku, Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasalnya pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16 sampai 17 sudah. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya karena lihat di depan, aminnya tetap yang paling keras. Boleh enggak sih saudara, saya selalu pasti. Boleh enggak saya minta tolong tetap buka Alkitab Gi. Saya kebiasaan bilang Gi gitu saudaraku. Tetap buka Alkitab saudara, jangan sampai kita jadi generasi yang gagal paham Alkitabnya Pak. Karena beneran loh saudara, kalau nggak hati-hati ya, Alkitab saudara yang di handphone kan alfabet toh. Ya kan, dari A sampai Z. Nah harusnya kita pertama kan Kejadian. Nanti kalau alfabet saudara ditanya kitab pertamanya Amos. Kan bahaya, malu-maluin saudaraku. Buka Alkitab saudara. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 1 ayat 16. Saya bacakan terlebih dulu buat saudara. Karena dari kepenuhannya, kita semua, garis bawahi kata kita semua, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kita semua berarti Pak, dari Bapak yang duduk paling depan, Bapak Ibu yang duduk paling depan, semua di barisan paling depan, sampai yang duduk paling belakang sana, bahkan sampai yang tersembunyi di belakang multimedia room, dari ujung kanan sampai yang di selasar di lorong, sampai yang di sebelah kiri. Kata kita semua artinya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang dilewatkan oleh kasih karunia. Kasih karunianya bagi saudara semua. Boleh aminnya yang paling keras saudaraku. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan amazingnya ayat ini berkata bukan hanya satu kasih karunia. Bukan hanya satu anugerah. Tapi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya Pak, sama seperti like a wave. Gelombang Bu. Kalau kita lihat di pantai, gelombang itu ada gelombang demi gelombang. Boleh nggak saya katakan ini? Never ending favor. Anugerah yang tidak berkesudahan itu yang Tuhan berikan atas hidupmu. Kayaknya perlu lihat kiri kanan katakan, masih nggak dosa tepuk tangan saudaraku. Masih nggak dosa bilang amin. Keluarga Allah salah satu cirinya mau sampai kapanpun gak boleh hilang. Apinya menyala-nyala. Setiap firman diberitakan aminnya yang paling kencang. Tepuk tangannya yang paling kencang. Pastor, buat apa sih pendetanya yang satu ini sukanya ribut gitu. Simpel loh saudara, biar saudara bangun. Lah ini siang-siang gini loh Bu, perutnya lapar. Bukan hanya itu saja, ketika saudara aktif, setiap kali saudara lihat, saya duduk ya di bawah mendengarkan misalkan kayak suami saya menyampaikan firman ya saudara. Saudara akan temukan, saya nggak akan mau pasif. Dengan sendirinya ketika saya dengar, saya pasti katakan amin. Saya terima, saya pegang dada saya benar-benar aktif. Kenapa saudaraku? Itu aja pulang, saudara ditanya bisa lupa loh. Coba kalau saudara dengerinnya sambil WhatsApp. Hilang itu saudaraku firman. Mulai dari hari ini tempat ini kita bangun yuk. Setiap kali firman diberitakan terserah kiri kanan saudara. Oh enggak, saya ulang saudaraku. Jangan terserah kiri kanan saudara. Kalau kiri kanan saudara enggak amin, enggak tepuk tangan. Injak aja kakinya saudara. Dengan tujuan supaya apa? Satu demi satu di tempat ini. Semua dapat remanya. Ngalami terjadi anugerah Tuhan sampai dalam kehidupan saudara. Karena saudaraku ayat 17 ngomong, selanjutnya ngomong gini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi ini saudara tangkap, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Kedatangan Yesus membawa anugerah. Kedatangan Yesus membawa kasih karunia. That is Christmas, Pak. Sesuka-sukanya saya pada Santa Claus. Christmas is not Santa Claus. Sorry saudaraku. Dunia berusaha menggantikan itu, but it's not. Sesuka-sukanya saya kepada semua ornamen Christmas, pohon Natal. Christmas is not the tree. Christmas adalah Yesus Kristus. Anak Allah turun ke dunia memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Kita yang seharusnya gak layak saudaraku terima, tapi because of him engkau dilayakkan. Itulah Natal, itulah Christmas. Dimulai dari kelahiran Yesus, kita beralih pada satu era yang baru. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab kita ya saudara, sebelum kelahiran Yesus, which is artinya kita perjanjian lama. Nah ini sekalian nih, saudara yang Alkitabnya pakai handphone kadang agak tricky nih. Menurut saudara perjanjian lama, perjanjian baru mana yang lebih tebal? Kalau pakai handphone gak bisa ya saudara dibandingin. Lebih tebal Alkitab perjanjian lama. Tapi sebelum kelahiran Kristus, saudara hanya bisa menemukan kata kasih karunia itu 20 kali loh Bu di perjanjian lama. Hanya 20 kali dari setebel itu. Tapi sejak kelahiran Yesus, perjanjian baru yang jauh lebih tipis sudah. Ditemukan kata kasih karunia 127 kali. Apa artinya saudaraku? Kelahiran Kristus melipat gandakan kasih karunia dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kelahiran Kristus menandai satu era yang baru. Kasih karunia dilipat gandakan. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Hidupmu dipenuhi kasih karunia. Bahkan saya tantang saudara, selama 1 bulan ini kita masuk new era, the era of miracle. Saya tantang nih saudara, saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang berani tangkap dan percaya. Baru saja kemarin kita belajar, saudara bicara soal mujizat ya saudaraku, it's talking about faith. Tapi minggu lalu kita belajar, ada dimensi kedua dari mujizat, which is favor. Karena akan selalu ada orang-orang yang berkata kepada saya, Pastor, kayaknya saya gak bisa sepercaya itu loh Pastor. Kayaknya saya gak bisa sampai kayak begitu Pastor. Tapi still, terlepas dari keterbatasan saudara, ada anugerahnya bagi saudara. Hari ini, sebelum kita tutup buku di 2023 saudaraku. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang kau berani tangkap remanya, tap into it saudara. Saya berdoa ya. Kasih karunia itu dilipat gandakan menjelang akhir tahun ini. Kasih karunia demi kasih karunia yang never ending. Saudara dibawa masuk ke dimensi mujizat. Menutup 2023. Hal-hal yang kau doakan, yang kau tahu secara manusia gak mungkin terjadi. Berani masuk melangkah dengan iman saudaraku. Di akhir tahun ini justru di momen yang tidak saudara harapkan. Jadi akan ada orang-orang di tempat ini. Ini saya perkatakan saudaraku. Yang jawaban doamu datang di bulan Desember ini. Akan ada orang-orang di tempat ini. Yang kesembuhanmu terjadi di bulan Desember ini. Akan ada orang-orang di tempat ini. Oh yes. Yang mujizatmu kau terima di bulan Desember ini. Oh yes, terjadi. Dan secara khusus saudaraku, di momen Natal ini saya akan berbicara tentang yang namanya favor to flourish. Flourish, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya mekar, berkembang. Ada anugerah yang diberikan Tuhan atas hidupmu sehingga tidak lagi hidupmu layu. Enggak lagi stuck. Ada anugerah yang somehow akan membuat engkau bertumbuh. Akan membuat engkau berkembang. Akan membuat engkau mengalami peningkatan. Bisnismu flourish. Aminnya kurang keras. Karirmu flourish. Komselmu flourish. Pelayananmu flourish.
Apapun yang ditaruh di tangan saudara, boleh tangan saudara kedangkan seperti ini? Apapun yang ditaruh di tangan ini dibuat flourish, berkembang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa ya saudara, sampai sukacitanya meluap. Bukan sukacita yang hanya saudara alami situasional. Kalau keadaan baik sukacita, keadaannya enggak baik kehilangan sukacita. No. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Favor to flourish akan membuat sukacita saudara dalam segala situasi akan terus mekar saudara. Kita buka ya. Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya bacakan buat saudara, orang benar, garis bawah ini ya saudaraku karena gak sembarang orang. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dalam bahasa Inggrisnya kata bertunas itu flourish. Orang benar akan flourish seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Besok ya saudara serialnya kita akan bicara yang ini. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang orang benar, flourish seperti pohon kurma, saudaraku. Buat sebagian dari saudara yang mungkin berkata, Pastor ya ampun, hidup benar tuh kayaknya gak gampang deh, rugi. Orang lain bisa tipu-tipu, dapatnya lebih banyak Pak. Kitanya terus aja jujur aja. Yang namanya jujur apa? Kalau orang Jawa bilang ajur. Saya gak tahu saudara yang bisa bahasa Jawa ya. Ajur itu hancur. Jujur itu kadang-kala gak segampang itu. Bagaimana bisa orang lain, suami saya, pasangan saya, istri saya bisa main gila di belakang. Emangnya saya juga gak bisa Pastor. Kenapa saya harus tetap hidup benar? Sedangkan orang lain ngelakuin seperti itu ke saya. Hidup benar tuh rugi. Tapi yang saya tahu saudaraku, firman ini ngomong. Orang benar akan flourish seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti aras Libanon. Dan ayat berikutnya ngomong kayak gini saudaraku. Perhatikan ini baik-baik saudara. Saya senang sekali ayat ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, bahasa Inggrisnya flourish. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan flourish di pelataran Allah kita. Baca sekali lagi saudaraku. Ini bukan Nita 10 ayat 1. Ini Mazmur saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara bilang amin, pikirkan dulu perkataan saudara. Karena ayat ini berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan itu rumah Tuhan. Akan ada sebagian yang ngomong sama saya, Pastor gak enak. Pelayanan di gereja tuh banyak gesekannya. Hari-hari ini saya menjumpai sangat banyak orang yang berusaha mengganti konsep gereja lokal. Tapi firman ini ngomong, orang yang ditanam di bait Allah, dia akan flourish. Bukan hanya flourishnya di awal, tapi ayat 16 saudaraku, dikatakan apa? Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan buahnya tambah layu, bukan buahnya tambah sedikit, dikatakan buahnya jadi gemuk dan seger. Kata seger di situ saudaraku adalah flourish. Saya tahu terlepas dari apakah saudara setuju tidak setuju saudaraku. Tapi firman itu ngomong orang yang ditanam di rumah Tuhan. Dari awalnya dia flourish, sampai masa tuanya dia tetap flourish. Bahkan bukan hanya sekedar berbuah, lihat dong saudara, buahnya gemuk dan segar. Kalau bahasanya sekarang, gemoy. Jadi dia bukan hanya sekedar berbuah, di awal orang-orang ini flourish Pak. Tapi sampai masa tuanya, buahnya gemoy-gemoy. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang percaya itu terjadi atas kehidupannya, aminnya lebih keras lagi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Itu sebabnya saya katakan saudaraku, hari ini saya berdoa. Dalam bahasa Inggris, kata-kata ini berkata seperti ini. The righteous shall flourish like a palm tree. Orang benar itu akan flourish seperti pohon palem. Pastor, kalau bahasa Indonesianya kok pohon kurma. Tapi saudaraku, pohon kurma, tahukah saudara, itu berasal dari jenis palem. Dan pohon palem, saudaraku, dikenal sebagai pohon yang melambangkan kemenangan. Semarak, victory, sukacita. Saudara masih ingat gak pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem? Nah, orang-orang menyambut dia dengan sorak-sorai apa? Hosana, hosana. Mereka melambaikan apa? Nah, daun palem, sudah bukan pohonnya ya, sudah daunnya. Daun palem, saudaraku. Mereka melambai-lambaikan daun palem. Nah ini nih, sebentar lagi kita masuk crossover kan. Peralihan dari 2023 ke 2024. Sekalian saya pengumuman. Pastor, tanggal 31 jatuhnya hari Minggu. Nah, senggol kiri kanan, kapan lagi? Ini kayak gini gak tahu loh saudara. Saudara ketemu kayak gini ini berapa tahun ke depan saya gak tahu. Tapi ini pas jatuh di hari Minggu. Pastor, keluarga Allah ada ibadah enggak? Tenang saudaraku, kapan keluarga Allah enggak ada ibadah saudara? Jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 di Soho Capital akan ibadah seperti biasa. Sama seperti di PIK. Jam 10, jam 1 akan ibadah seperti biasa. Ibadah jam 4 dan jam 6 di tempat ini, jangan lupa loh saudara. Jam 4 dan jam 6 di tempat ini akan disatukan di ibadah jam 10 malam. Kita crossover, mengawali dan mengakhiri di dalam hadirat Tuhan. Jadi pastikan ya saudaraku, khususnya buat saudara yang di Soho, senggol kiri kanan lagi, jangan salah tempat. Besok jam 10 malam di PIK, bukan di sini, nanti saudara jangan datangnya ke sini. Pastor, ya saya kan rumahnya deket di sini, kenapa nggak di sini? Saudara kami sudah pernah ngadain di sini, nggak pulang. Terjebak macet tuh di bawah saudaraku. Itu keluar dari parkiran aja 2-3 jam. Hanya keluar dari parkiran, belum ngantrinya setelah keluar saudaraku. Nah di PIK kami sudah mencoba tahun lalu di sana saudaraku lebih lancar. Dan karena ini tahun baru, Jakarta nggak usah khawatir. Ini salah satu surga buat Jakarta gitu saudaraku. Nggak usah khawatir macet. Jadi besok tanggal 31 kita crossover di mana? Di PIK. Nah saya pengen tanya nih, balik ke laptop. Tadi bicara crossover saudara. Biasanya saudara datang ibadah crossover bawa apa? Trompet. Tapi juga suka lambai-lambai gini pakai daun palem. Artinya apa? It's a victory. Itu adalah satu sukacita, semarak, celebration saudaraku. Nah hari ini saudara di sini dikatakan orang benar akan flourish seperti pohon kurma. Boleh nggak saya ajak kita sama-sama belajar yuk dari kisah kehidupan si kurma kecil. Seperti apa sih pohon kurma itu Pak? Pohon kurma adalah satu pohon yang cukup unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tumbuh di padang gurun. Dia tumbuh dalam situasi ekstrim. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Gak usah jauh-jauh saudara berbicara padang gurun yang udah jelas-jelas kalau panas parahnya minta ampun. Sekarang ini aja lah Pak. Momen sekarang ini kalau siang panas sekali kan? Tapi kalau sudah malam dingin kan? Jangankan pohon Pak. Kita manusia aja loh bisa banyak yang sakit loh. Betul kan? Gitu kan? Nah, itu manusia. Kebayang gak sih pohon palem, pohon kurma ini gak bisa pakai jaket. Dia harus ada dan tumbuh di suasana dan cuaca yang super ekstrim. Tapi ini saudara, buahnya bisa sangat manis tuh. Begitu manisnya sampai ketika dijual Pak, jadi komoditi yang mahal loh harganya. How can it be? Kok bisa? Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara belajar dari kisah kehidupan si kurma kecil.
Ternyata saudaraku, kurma ini pada saat dia masih biji, benih saudara, dia akan ditanam di dalam pasir. Karena padang gurun kan saudaraku, enggak ada tanah seperti padat begitu, pasir saudara. Karena dia ditanam di dalam pasir, tentunya saudara yang namanya padang gurun kan enggak banyak air ya. Pertanyaannya kok dia bisa hidup gitu. Setelah ditanam saudara, kurma ini diperlakukan dengan cara yang super tidak adil. Di atas benihnya, di atas biji kurma ini akan ditindih dengan batu kalau bisa seberat mungkin. Saudara memperhatikan ya, enggak cuma satu biji loh batunya. 2 bahkan 3, artinya yang naruh batu niat saudara. Sepakat ya dengan saya? Ini enggak cuma ditaruh 1 batu, 2 ditumpuk 3. Akan ada orang-orang di tempat ini yang mungkin saudara berkata kepada saya sama seperti si kurma kecil ini. Kalau bisa teriak, dia teriak loh Pak. Life is not fair. Aku loh tumbuhnya aja di padang gurun. Air udah enggak ada, hujan udah enggak pernah. Tanahnya pasir. Untuk tumbuh kan enggak gampang saudara kalau di pasir. Masih kecil udah ditindas. Masih kecil udah dipenyet. Itu kalau mau komplain ya gimana caranya bisa tumbuh? Ada enggak orang-orang di tempat ini yang ngalami itu? Udah keluarga saya keluarga biasa-biasa pastor. Saya lahir dari keluarga yang miskin pastor. Masalah demi masalah demi masalah. Teman-teman yang lain udah nongol. Kapan giliran saya? Kalau si kurma kecil ini mau protes, mungkin itu yang akan keluar saudaraku. Mungkin kata-kata itu yang akan muncul dari mulutnya. Life is not fair. Tapi ajaibnya saudaraku, karena si kurma kecil ini ditekan begitu rupa, dia mau naik ke atas tuh gak bisa. Gak punya kekuatan. Dia masih biji. Karena dia gak punya kekuatan untuk naik ke atas, dia turun ke bawah. Dalam keadaan yang begitu berat, akar-akar si kurma kecil ini terpaksa, bukan karena dia suka, tapi akarnya merambat sampai ke dalam. Ada orang-orang di tempat ini, bukan Tuhan gak sayang engkau. Terlepas dari apa yang kau alami, dia mau akarmu merambat ke bawah. Akar apa pastor? Akar tahan ujimu. Akar apa pastor? Akar kesabaranmu. Akar apa pastor? Akar pantang menyerahmu. Akar-akar itu harus merambat ke bawah saudaraku. Bukan hanya itu saja, begitu rupa sampai akar-akar ini dalam saudaraku, akhirnya si kurma kecil ini menemukan sumber mata air bawah tanah. Bukankah justru di momen-momen terberat dalam hidupmu, seringkali ketika kau gak punya siapa-siapa, Tuhan jadi segalanya buat engkau. Saat tidak ada orang yang menemani kau, bahkan merasa orang paling dekatmu gak mengerti engkau. Bukan maunya si kurma ini saudara, siapa juga yang mau. Tapi dalam keterpaksaan itu saudaraku, tidak ada yang menemani. Tanaman-tanaman lain semuanya naik ke atas. Tapi si kurma ini terpaksa. Akarnya harus sampai ke bawah. Tapi tahukah saudara, bukankah di dalam Tuhan ada semua sari makanan, ada semua kepenuhan, ada semua hal yang kau butuhkan untuk engkau bisa kuat. Itulah yang terjadi pada si kurma kecil saudara. Dalam keterbatasannya dia tidak bisa mendapatkan hujan. There is no rain. Kadang saudara mungkin bisa berkata curang ya pastor, orang lain masih punya backingan. Anak orang lain kalau mau buka toko dimodalin papanya. Saya punya siapa? Tapi maaf saudaraku, yes mungkin terdengar klise. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, bukankah kau masih punya Tuhanmu? Si kurma kecil dalam keterbatasannya saudaraku, tidak ada satu orang pun yang menemani dia.
Dia julurkan akarnya sampai ke dalam. Kalau bisa nangis, sudah nangis, Bu. Seringkali dia membandingkan diri dengan yang lain. Kenapa yang lain sudah setinggi itu? Aku muncul aja enggak. Tunas. Enggak ada kayak pertumbuhan apapun. Yang lain sudah mendahului, yang lain sudah naik jadi pohon yang tinggi. Tapi si kurma kecil hanya bisa terus menjulurkan akar. Siapa juga yang lihat akar? Siapa juga yang peduli? Tapi dalam semuanya itu tanpa disadari si kurma kecil, saudaraku, dia gaining strength. Momen-momen di mana engkau berdua dengan Tuhanmu adalah momen di mana kau gaining strength. Momen yang tidak menyenangkan. Ketika kau ditinggalkan orang-orang yang kau kasih, ketika kau dilupakan, engkau tidak dipandang oleh orang-orang yang tadinya mengeluh-elukan engkau. Itu momen yang tidak menyenangkan. Tapi tanpa kau sadari sama seperti si kurma kecil, dia gaining strength. Tiba-tiba saudara, dia punya kekuatan. Batu yang selama ini menindih, batu yang begitu berat, tiba-tiba dia terobos. Dinding-dinding akan ada, dinding-dinding akan ada, tembok-tembok yang selama ini membatasi engkau. Ketika kau terus getting close to him, kau punya strength, kau punya kekuatan untuk mendobrak dinding penghalang yang menghalangi engkau dari visi Tuhan atas hidupmu. Tiba-tiba saudaraku, batu itu bukan lagi masalah. Akan ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, yang akan tumbuh jadi orang Kristen kurma. Karena kalau nggak hati-hati saudara, zaman sekarang muncul yang namanya generasi stroberi. Kan? Lucu, dia cantik, tapi rapuh. Luarnya aja keren, luarnya aja kayak merah manis, merona. Dalamnya dong, begitu dipencet sedikit, pecah. Doa saya di tempat ini bukan orang Kristen stroberi. Doa saya di tempat ini lahir orang-orang Kristen kurma. Yang justru di momen terberat dalam hidupnya, dia gaining strength. Orang Kristen kurma yang sukacitanya tidak ditentukan di tempat mana dia ditanam. Sukacitanya tidak ditentukan situasi, kondisi, dan cuaca di sekelilingnya. Sukacitanya tetap ada. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Dia tetap bisa menari-nari. Dia tumbuh subur. Dia naik ke atas. Tiba-tiba tidak ada yang bisa menghentikan. Itu sebabnya si kurma boleh ditanam di padang gurun. Tapi buahnya manis. Jadi atas hidupmu. Jadi saudaraku, Daud adalah salah satu contoh anak kurma saudara. Kalau mau bilang gak adil ya saudaraku, hidupnya Daud tuh gak adil loh. Adil dari mananya? Udah dari kecil yang lain-lain dimunculin, Daud disembunyiin loh. Gak ada adil-adilnya saudaraku. Coba saudara bayangin deh, anak-anak yang lain didorong loh jadi tentara, prajurit, jadi pahlawan. Berasa gak sih kayak Daud cuman kayak penggembala 2-3 ekor kambing domba tuh kayak gimana sih, kayak yang rasanya tuh kayak apa, kalau orang Jawa bilang ngelegani gitu sudah. Apa? Tambah apa, tombo-tombo apa sih? Buat ini aja ya daripada gak ngapa-ngapain, udah deh kamu saya kasih modal 2-3 ekor kayak gitu kan. Apa gak kayak sakit banget gitu ya saudara? Tapi tahukah saudara, Daud menjadi raja yang namanya paling diperhitungkan di sepanjang sejarah Israel. Bukan Salomo. Karena dia anak kurma. Dia kuat saudaraku. Pada saat orang-orang meninggalkan engkau. Pada saat engkau di titik terendahmu. Pada saat tidak ada yang mendampingi engkau. Tetap kuat.
butuh orang Kristen yang bisa mentertawakan masalah, saudaraku. Come on. Saya nggak butuh orang Kristen yang dibully masalah. Banyak jumlahnya. Bolehkah tetap tertawa di atas masalahmu? Buat Tuhanmu bangga. Di tengah masalahmu yang keluar dari mulutmu bukan kenapa Tuhan. Pastor enak sih hidupnya gak pernah punya masalah. Saya terbiasa gak pernah mau cerita masalah. Saudara. Saya ceritakan kepada saudara setelah menang. Itu sebabnya banyak orang berpikir hidup saya gak pernah punya masalah. Kenapa masalah perlu diceritakan? Semua orang punya masalah, Pak. Ada di sini yang gak punya masalah? Coba angkat tangan, saudara. Saya kasih satu. Bagi-bagi. Semua punya masalah. Orang yang saudara lihat, kelihatannya semua baik. Bukankah kita manusia tuh rumput tetangga selalu lebih hijau? Saudara gak tahu aja gitu. Dia gak cerita aja. Tapi semua orang punya masalah, Pak. Gak perlu cerita masalah. Yang ada orang justru menertawakan engkau. Orang mencibir engkau. Cerita masalahnya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ceritakan kemenanganmu kepada manusia. Karena dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuh saya berdoa dari tempat ini lahir generasi kurma. Orang Kristen kurma saudaraku yang sama seperti Daud. Sampai di akhir hidupnya loh. Alkitab mencatat. Semakin dia mengakhiri hidupnya, semakin terangnya bercahaya. Seperti cahaya pada pagi hari saudaraku ketika senja, apa sih subuh itu saudara pernah gak lihat saudara? Pertama matahari terbit, pernah lihat gak? Itu gelap sampai tiba-tiba di jam tertentu. Itu terangnya itu kayak bright gitu. Sama seperti Daud, itu jadi hidupmu. Engkau akan menutup matamu ya saudaraku, orang akan melihat terangmu bercahaya. Justru di akhir hidupmu sama seperti yang firman katakan. Bukan hanya engkau bertumbuh floris di awal. Karena naik di depan itu gampang. Naik terus dan tidak turun terus naik itu butuh another level. Hanya anak kurma yang bisa. Karena dia tahu apa itu beratnya hidup. Dia tahu sakitnya. Dia tahu dan dia endure semuanya itu. Dia bertahan di tengah semuanya itu. Sama seperti Maria saudaraku. Saya tuh kalau lihat Maria ya saya takjub loh. Kita lihat ya Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Kata-kata Maria tuh saya gak bisa kebayang kalau jadi Maria saudaraku. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. She simply can see the future saudara buat saya ya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ini semua kata-kata baik loh saudara. Tapi the moment Maria ketemu sama malaikat Gabriel itu hidupnya berubah. In case ya buat kita yang tidak terlalu ini ya saudaraku. Kebayang gak sih? Maria ini hanya seorang gadis desa biasa Pak. Yang keinginannya tuh hanya menikah dengan tunangan yang dia cintai, Yusuf. Mereka sudah merencanakan sebuah pertunangan, saudaraku. Dan saya tuh bisa membayangkan keinginan Maria sama seperti gadis sederhana yang lain di usianya. Hanya membesarkan keluarganya, saudaraku. Keluarga kecilnya yang bahagia, punya anak-anak kecil-kecil yang imut-imut kan gitu, saudara. Tapi sejak dia ketemu dengan malaikat Gabriel, her life changed forever. Dia gak punya kendali atas hidupnya. In case buat sebagian dari saudara kan keren pastor. Melahirkan juru selamat? Betul. Tapi di zaman itu saudaraku orang yang hamil tanpa suami hukumnya mati loh. Itu tuh kayak apa?
pupus. Piu, udah impiannya hilang. Tiba-tiba kayak dia tuh nggak tahu lagi rencana kehidupannya bakalan kayak apa di kedepan harinya. Berapa banyak yang seperti saya? Kadang-kala kita paling benci loh, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan hari dan kita tidak in control. Tapi sejak Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, itulah yang terjadi atas kehidupannya. Tapi saudaraku lihat dong kata-kata yang keluar dari mulutnya. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini generasi kurma saudara. Mulutnya itu akan selalu memuliakan nama Tuhan. Dari mulutnya tidak akan keluar sungut-sungut. Not even asking God, questioning God. Mana Tuhan? Tuhan gak ada, Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang. Bukan waktunya saudaraku, dibutuhkan generasi kurma yang kuat. Karena hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara mau berbicara seperti itu ya, things are not getting easier and easier saudaraku. Mendekati akhir zaman, mendekati kedatangan Yesus kedua kali. Kalau saya tidak salah membaca Alkitab saya, things are not getting easier. Itu artinya, bukan saudara berharap selalu mudah, tapi saudara memperkuat diri saudara. Ketika di masa sukar sekalipun kau memastikan imanmu tidak goyah. Pemahamanmu tentang Yesusmu solid. Baca Alkitabmu. Kenali siapa Tuhanmu. Jangan hanya Kristen KTP. Tapi pahami, sungguh-sungguh mengerti. What do you choose? Apa yang datang dalam kehidupan saudara? Pahami saudaraku. Hanya orang-orang yang seperti ini yang akan tetap bertahan kuat di masa apapun. Kebayang gak sih saudaraku buat Maria, lahiran anak pertama. Ibu-ibu di sini yang udah pernah punya anak boleh lambaikan tangan. Masih ingat gak ketika punya anak pertama? Ada di sini yang kayak saya gak ikut senam hamil. Saya tuh dulu ikut senam hamil saudaraku. Susternya ngomong, push gitu kan. Sambil dia bilang, push kan dipegang tuh saudara. Dia bilang, salah. Mana kita tahu kan saudaraku. Disuruh push ya push aja kan. Namanya ibu baru, kita kan gak ngerti itu anak pertama saudara. Kebayang gak sih kayak waktu susternya ngomong gitu kan. Tarik nafasnya ya, kan kita nafasnya kan kayak gitu kan saudaraku. Susternya bilang salah, gak boleh nafas begitu gitu kan saudaraku. Mana nafasnya dihitungin lagi kan. Nah itulah namanya pengalaman seorang hamil yang baru. Kebayang gak Maria kayak gitu, jauh dari keluarga saudaraku. Gak punya tempat untuk ngelahirin, dia harus lahiran di kandang domba. Itu ibarat kalau zaman sekarang, anak muda sekarang, saudara lahiran gak dapat kamar. Saya tanya, panik gak tuh? Panik loh. Ya kan? Ada sebagian di sini yang dapat kamar sharing aja panik. Kadang kan, waduh kamarnya sharing, waduh barengan sama banyak orang kayak gitu misalkan. Gimana ceritanya kalau gak dapat kamar? Ini lahiran di kandang domba saudaraku. Saya masih ingat pertama kali anak saya mau lahir saudaraku. Bertepatan dengan kejadian gempa besar yang terjadi di Jogja saudara. Sampai saya harus melahirkan di kota Solo. Ganti dokter kan. Itu saja rasanya udah kayak gak karu-karuan loh. Kita udah tiap bulan kan datang ke dokter yang sama nih. Terus last minute gempa saudara. Sejak gempa itu setiap orang yang mau lahiran itu hanya boleh cuman punya waktu semalam saudara. Hari ini lahir besok keluar gitu. Wah saya pusing saudara. Waduh anak pertama gak ngerti apa-apa. Masa lahiran hari ini langsung suruh keluar? Karena antri saudara. Rumah sakit itu antri. Korban pada saat itu di Jogja kalau saya gak salah lebih dari 8.000 orang. Itu panik. Saudara kebayang gak Maria? Gak punya siapa-siapa. Anak lahir gak dapat kamar. Lahir di kandang domba. Rasanya kayak apa? Tapi ya saudara, saya tuh mendapati Tuhan kita tuh ajaib loh. Berapa banyak yang sering ngalami ini. Tuhanmu tidak pernah mencobai engkau melebihi kekuatanmu. Itu real loh. Saya yakin mungkin itu saat itu ya, itu kekuatan Maria saudara. Dia sudah kayak ya doesn't have any more strength. Tapi di tengah dia sudah gak kuat ya.
Tuhan kasih malaikatnya. Tuhan kasih orang Majus dari timur. Mereka bawa emas, kemenyan mur. Coba kalau saudara jadi Maria, itu rasanya kayak apa? Setetes air kan? Perkara besoknya dikejar-kejar Herodes. Loh, kehidupan kita tuh kayak gitu Pak. Tapi ingat ini, Tuhanmu tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Ada aja nanti kalau saudara udah gak kuat ya, pasti dikasih penghiburan kok. Perkara habis itu the show must go on. Masih lanjut lagi. Ya gak apa-apa. Nanti ketika saudara sudah gak kuat, ada aja caranya dia. Itu Tuhanmu. Bukankah dengan cara itu orang benar hidup oleh iman? Saudara harus belajar berani percaya. Tidak bisa tidak ya saudara. Kalau saudara mau jadi si kurma ini. Di padang gurun tapi buahnya manis. Saudara harus melalui yang namanya ujian hati. Karena banyak orang di tengah semuanya itu salah paham sama Tuhan. Tapi hari ini saya harus ngomong, yes. Rancangannya rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan, no matter what. Mungkin buat sebagian saudara hard to believe. Karena saat ini yang kau lihat tidak demikian. Tapi hati-hati saudaraku, saya harus mengatakan ini. Jangan terjebak dengan kebencian, sakit hati, kekecewaan. Maaf ya, saya harus ngomong saudara. Bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, itu mujizat enggak saudara? Mujizat ya, ratusan tahun loh. Keluarnya enggak biasa-biasa. Mereka keluar bawa emas Pak, bawa barang-barang mewah. Itu mujizat enggak? Yes, mujizat. Tapi setelah dia diizinkan dapat mujizat, Tuhan bawa tuntun mereka itu ke padang gurun. In case buat saudara berpikir ikut Tuhan itu lancar. Senggol kiri kanan, cari ayatnya di mana? Banyak orang zaman sekarang tuh suka-sukanya gitu saudara. Lah gak ada ayatnya kok mau saudara paksa-paksain ya gak bisa. Kasusnya Maria, ngikut jalan Tuhan gak? Ngikut rencana Tuhan gak? Gak lancar tuh. Dikejar-kejar sama Herodes, lari. Mananya dari Maria yang tidak ikut rencana Tuhan? Jangan salah saudaraku. Hati-hati ya dengan filosofi dunia ya saudaraku. Ada banyak filosofi dunia yang gak sesuai firman saudara by the way. Ada orang berkata kepada saya, Pastor, dunia itu bulat. Sebentar di atas nanti bisa di bawah. Ayatnya mana? Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan ngomongnya engkau akan terus naik. Dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Hati-hati loh saudara. Karena kalau kita gak hati-hati kita tuh kayak mengadopsi filosofi dunia. Ada banyak orang hari-hari ini ngomong kayak gini. Pastor, yang penting saya bahagia. Senggol lagi kiri kanan. Ayatnya mana? Yang penting taat sama Tuhan. Nah, kan pergumulan kan di hati. Memangnya saya gak boleh bahagia, Pastor. Hati-hati saudara. Hari-hari ini sangat banyak ayat kata-kata yang gak sesuai firman. Ikuti apa kata hatimu. Enggak ada itu ayatnya. Kan banyak tuh yang ngomong gitu kan Pak ya kan. Ikuti kata hatimu. Ya di mana ayatnya? Saudara coba cari. Kasih ke saya kalau ada. Yang betul taat sama Tuhan. Ikuti kata Tuhan. Sekalipun gak enak di hati. Nah banyak orang gak mau gak enak di hatinya. Makanya ikuti kata hati. Simple kan? Yang mengerti katakan amin. Bangsa Israel keluar itu mujizat, penyertaan Tuhan. Tapi dibawa menuju padang gurun. Di padang gurun saudaraku setelah mereka kehausan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sampailah mereka di mata air. Di tempat yang namanya Mara. Mujizat gak saudara dapat mata air di padang gurun?
Masalahnya mata airnya pahit. Sebagian ngomong Tuhan tuh sukanya bercandaan pastor. PHP. Udah kasih pengharapan tapi mata airnya palsu. Pahit. Nah ini di sini saudara, pentingnya di sini. Kalau saudara menemukan hal yang membuat saudara pahit, please saya minta tolong. Move on yuk. Jangan tetap tinggal di marah. It will do no good to you. Move on. Sekalipun pahit pastor, sekalipun saya rugi, nyebelin. Yes. I wish you can see. Setelah marah, kita lihat ayat terakhir saudara, Keluaran pasal 15. Ayatnya yang ke-27. I wish you can see. Sesudah itu, jadi setelah bangsa Israel melewati Mara, kalau saudara tidak tinggal di Mara, kalau saudara memutuskan untuk move on dari Mara, ayat ini ngomong, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Apa itu Elim? Tempat di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Berkemahlah mereka di tepi air itu. Kalau engkau bisa melepas Mara itu pahit saudara. Kalau engkau melewati ujian hati, kalau engkau bisa melepaskan kepahitan itu saudara, dengar ini. Elim akan menanti engkau di depan sana. Dan ketika firman ngomong Elim, ada 12 mata air, itu bukan kayak kebetulan loh saudara. Semua yang ditulis di Alkitab itu ada lambang artinya. Angka 12, nanti coba saudara googling, boleh saudara googling. Angka 12 itu punya arti sempurna. Angka 70 itu terdiri dari pecahan 2 pecahan saudara, 7 dan 10. Angka 7 artinya perfect, sempurna. Angka 10 artinya complete, lengkap. Kalau kau bisa melalui ujian hatimu, engkau tidak menjadi pahit, engkau tidak menjadi benci. Lihat ini saudara, Tuhan akan membawa hidupmu disempurnakan. Hidupmu akan dilengkapi. Sampai di satu titik saudara bisa nyanyikan lagu ini. Hidupku menggenapi firman. Sorak-sorai yang paling mendapat raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkati engkau oleh Tuhan. Di momen Natal ini diberkati keluargamu. Never ending favor. Anugerah yang tidak pernah habis. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia untuk flourish. Tuhan berikan atas hidupmu, pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam putranya, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.